Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV dan kali ini aku berdua ini dengan tamu kita yang spesial banget ini malam hari ini. Ada Cak Mojib. Apa kabar Cak Mojib? Alhamdulillah Sehat sehat-sehat. selalu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wah, Ini sudah lama kita tidak sembang-sembang betul, ini ya. udah lama Kan? banget ya. Kita udah terakhir collab itu kapan sih, Ton? Lama banget Lama asli. banget. Karena Asli. Cak Mojib ini sibuk terus, guys. Enggak sibuk. Anton yang sibuk dihubungin Sibuk aku susah ajakin, sibuk. Banyak sekarang YouTuber susah. Sibuk semua. Sekarang Enggak susah lah. mau diajak ngobrol susah ya. Biasa. Ini kita pengennya juga istilahnya ke depan juga sering-sering lah collab-collab kayak Iya. gini kan. Tapi sekarang konten masih ya, konten Islam, konten ceramah masih Masih jalan. jalan semua lah. Saya campur-campur Roton. Jadi memang sesuai daripada requestan teman-teman sekalian gitu loh, teman-teman subscriber itu kan. Ya. Jadi banyak yang ngirim link di Instagram ataupun di kolom komentar itu. Kita react gitu aja sih. Oh, yang sesuai requestan aja ya. Iyalah. Karena kalau nggak di ini juga nggak di react juga kan kasihan udah DM gitu kan. Tapi tetap masih tiap hari ya upload ya. Aku juga tiap Ya hari sih. masih tiap hari sih. Jadi Cak Mojib ini katanya habis umroh ya? Enggak. Mana ada. Amin semoga kita bisa umroh lah. Iya, iya. Amin. Aku kemarin tuh mimpi Ton. Jadi ketika Mas Anton kemarin itu ngechat aku gitu kan guys. Jadi tiba-tiba aku tuh tidur malamnya gitu kan, nggak sempat kebaca WA-nya, cuman abis itu bangun tidur, malah mimpi dia itu mau berangkat umroh sama Amin. istri dan keluarganya. Amin ya guys. rabbal alamin. Doain guys. Ya Allah. Tapi kok bisa mimpi kayak gitu ya? Nggak ngerti juga, itu mimpi baik sih. Mimpi baik kan datangnya dari Allah. Mungkin Iya. insya Allah suatu saat Anton akan berangkat Amin. Ya. umroh. Mungkin bulan tahun ini mungkin ya Ton ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada duitnya, kalau ada rezekinya ya nggak apa-apa langsung. Nggak apa loh. Ini loh, kalau ke Arab, kalau ke Mekah ataupun umroh ataupun haji itu kan bukan karena harta sebenarnya. Itu panggilan dari Allah katanya. Betul. Jadi kata guru saya itu kalau ke Mekah itu tidak harus punya uang, tapi punya kemauan yang kuat meminta kepada Allah agar supaya dipanggil. Buktinya teman saya itu waktu kenal di Solo lah. Jadi dia itu marbot masjid, takmir masjid gitu Ton. Ya. Marbot gitu. Terus habis itu dia nggak mau, bukan nggak mau sih, nggak punya duit gitu. Nggak punya duit untuk Nggak berangkat punya ya. duit dong untuk berangkat gitu. Cuman kemauannya sangat-sangat besar gitu. Sampai dia bilang tuh saya pengen banget sih sebenarnya. Cuman ya nggak punya duit gitu kan, nggak punya uang. Saya bilang gini, pokoknya kamu niatnya kuat ya kan, punya keyakinan Allah akan panggil kamu pasti berangkat. Dia bilang. Setahun kemudian langsung berangkat gratis. Coba. Wih. Itu ya, rezeki tidak terduga-duga ya. Yang Iya, penting kita punya betul. kemauan gitu ya, sama Panggilan. niat gitu ya. Betul, niat kita kepada Allah itu pengen dan rindu banget Iya, gitu, rindu banget. ya. Nah, gitu. Di mana-mana aja pasti dapat rezeki yang tidak terduga gitu ya. Oh, pasti. Makanya kalau umroh dan haji itu tidak serta-merta kita punya uang banyak. Banyak orang kaya, banyak orang yang banyak duitnya, bahkan Allah tidak panggil. Kenapa? Nggak bisa Karena naik tidak ada haji juga kemauan. dia. Iya. Betul. Ada aja, biasanya kan ada aja, mungkin dia Iyalah. sakit atau gimana gitu kan. Sakit, kadang Atau ada habis itu halangan. ada apa gitu kan. Atau juga Karena tertutup Allah gitu kan. betul. Terus kadang ada juga orang itu kapan mau umroh padahal udah orang kaya gitu kan. Iya. Kadang aku nanya gitu kan, kapan mau umroh, ayo join di travel temanku gitu kan. Aku bilang gitu, nanti kapan-kapan aja, belum siap untuk umroh. Sebenarnya bukan belum siap ya, karena Allah tidak mau memanggil. Kadang kita seperti itu. Tunggu panggilan aja sebenarnya ya. Iya. Tapi- Kalau kita pengen, Iya, betul. Yang pasti harus ada kemauan dulu, pengen dulu ya. betul. Iya. Tapi aku pengen banget Cak ke sana tuh Cak. Bismillah tahun depan. Kamu sudah berapa kali Cak? Kalau saya sih tinggal di sana sih Ton, jadi beda. Kalau dari Solo aja udah 2 kalian lah. Dari Solo 2 kalian. Tapi kalau tinggal di sana kan dulu itu yang pas 2010 aku berangkat kan, 2014 pulang udah gitu. Ada saudara di situ?
Banyak saudara di Di sana. mana ya? Di Mekah, di Madinah. Di Jeddah, di Jeddah. Mekah, sekarang di Jeddah ada, di Mekah ada. Oh. Jadi kalau ke sana itu kalau mau backpacker ya enak juga sih. Tinggal tinggal calling-calling. Wah, enak ya. Berarti kalau aku mau umroh gitu ya, secara apa namanya nggak terlalu banyak ngeluarin duit sama kamu aja berarti. Bisa. Ya maksudnya bisa bantuin gitu loh. Maksudnya ini loh temanku mau umroh gitu kan. Iya. Maksudnya gini, tinggal sendiri sih. Maksudnya gini Ton. Hmm. Kalau kita itu pengen kayak kalau hotel kan mahal ya. Kalau Iya. bintang 3, bintang 4 itu kan bayar mahal. Tinggal di sana aja pakai izaroh aja, pakai istilahnya apa namanya itu persewaan gitu. Oh. Kayak dar itu cuman 150 sehari, sedangkan kalau perhotelan itu kamu bisa 1 juta kan, 750.000 gitu. Tapi kalau sama kamu kan bisa nginep gratis di tempat. Iya, tinggal calling aja. Oke, ini apa? Kita kan sedang ngomongin itu ya, ngomongin tentang Mekah, Ka'bah, Umroh Madinah. gitu. Nah, Betul. ini ada satu isu yang bakal kita bahas hari ini, Cak. Apa itu? Kok Jadi, saya penasaran, kayak ini nggak pernah tahu ini. Masih tentang Saudi nih ya. Oh, Ini oke. baru-baru inilah keluar beritanya nih. Bukannya Saudi itu mau bangun itu apa namanya kota yang panjang itu kayak kaca The itu? Line namanya, The Line. The Line, Iya, The Line. Jadi Itu kah? ya itu visi misi Saudi ya, itu visi misinya putra mahkotanya kan, MBS kan. MBS, oke. Nah, selain itu kan sudah lama itu isunya ya, sudah banyak lah yang tahu. udah ya. lama, oke, udah lama. Nah, yang baru-baru ini ada satu proyek lagi yang mencengangkan ini, Cak. Aku juga Apa baru itu? tahu. Jadi MBS itu punya proyek lagi satu, proyek mega project itu yang mau Oke. buat namanya tuh Mukaab Hah? atau Mukaab gitu. Pokoknya MUKAAB. Oke. Bacanya Mukab. 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 Mukaab itu jadi itu bangunan seperti Ka'bah gitu. Oh, Kubus peta, oke. tapi besar, lebih besar dari Ka'bah gitu. Di Riyadh. Dia bangunnya mau di Oh, di Riyadh. Bisa Iya. dikatakan Ka'bah kedua, ceritanya Ka'bah gitu. kedua. Tapi mirip atau banget gimana? dengan Ka'bah. Nah, yang mau aku bahas sama kamu ini, menurut kamu apa yang ada di otaknya MBS ini sampai dia mau bikin Ka'bah baru gitu. Tapi sebelum kamu jawab, kita lihat dulu deh videonya. Oke, ya. lihat dulu dah biar ada pandangan. Biar Saya nggak ada ada pandangan masalahnya ini. Iya. Oke, kita tonton dulu lah. Nah, ini dia bentukannya ya. Wah, Gede banget kan? iya sih gila gede. Gede banget ini, lebih gede lagi dari Ka'bah berapa kali lipat, mungkin ratusan kali lipat gitu kan. Ini judulnya aja Pintu Gerbang ke Dunia Lain. Kalau Ka'bah juga kan sebenarnya pintu gerbang ke dunia lain, di dimensi lain, dimensi kekuatan. Iya, paham. Ini judulnya dibikin Pintu gerbang ke dunia lain. Itu sudah kayaknya sudah Mungkin gini ya. Ke dunia lain yang dia maksud itu adalah ada kehidupan di dalam kotak itu gitu loh. Mungkin bisa jadi ya. Kita play aja deh dulu ya. Oke. Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential destination. Gede loh itu. Tuh, dalamnya ini. Dalamnya ada retail ya. Tapi sebelum kita baca itu, lihat tuh dalamnya tuh ada menara tinggi gitu. Nah, itu benar. Jadi ada, benar kan apa yang saya bilang, ada kehidupan baru, ada kehidupan lain di dalam itu gitu loh. Iya, ada entertainment, residensial, apa namanya ini? Ada hospitality juga itu di dalam. Di dining kan, tempat makan, mall, segala macam lah pokoknya dalamnya itu nanti kan ya. Ini proyek gila ini. A gateway to another world. Itu gerbang ke dunia lain, coy. Step inside and it's unlike anything you've ever seen. At a scale that's unprecedented. 400 kali 400. Oke, coba lihat ukuran Ka'bah, Ton. Ukuran Ka'bah berapa? Ukuran Ka'bah tuh berapa ya? Kecil banget, Cak. Iya, coba cari ukuran Ka'bah gitu, biar kita juga tahu gitu kan. Perbandingan antara Mukaab ini dengan Ka'bah gitu kan. 14 meter dari Tinggi panjang. Ka'bah 14 meter.
Oke. dengan panjang 12. Multazam 12 meter, sedangkan dari Haji Herisme 11 meter, antara 12 meter. Oke, sedangkan yang tadi itu Ton, ya kan, 400 meter ke atas, 400. Wah, persegi, bener-bener Iya, persegi. persegi. Iya betul, bener-bener persegi gitu. Gede banget ini. Asli gede Dan banget. warnanya pun emas-emas gini ya. Iya. Coba kita lanjut. Big enough to hold 20 Empire State Buildings. Bisa menampung 20 itu apa namanya, Empire State Building. Iya. Nah, tinggi banget, tinggi dan besar banget kan. Iya, soalnya 400 meter ke atas, Iya. Ton. 400 meter, Ton, ke atas. Ya. Where Beda. you and those around you enter a new reality, transporting you to Mars one day and magical worlds the next. Where Holografik, your ada retail hologram di experience dalamnya. is completely reimagined, and hospitality, leisure, Kayak and kayak Avatar ya. Iya, makanya kayak kehidupan lain. Kayak filmnya Avengers, Avengers, ngerti nggak Avatar sih gitu, iya. Avengers? entertainment reach new Tuh, levels, tuh. all in dalamnya breathtaking, juga ada Tuh, laut. ada ever-changing laut juga. environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. Jadi nggak ya dia tuh Saudi. Arab Saudi, gila. In the future, our cities will be much more than just places to live in. The future is here, and it's real. Introducing the new Murabba, the world's largest modern Ini downtown. Murabba ya, untuk ininya ya, untuk namanya keseluruhannya itu Murabba gitu. Murabba. Itu kayaknya Murabba itu nggak jauh-jauh segi dari turunan kata dari Ka'bah gitu ya. Murabba itu segi 4 kalau bahasa Arab. Ya kayaknya dari Iya, ndak jauh-jauh di situ nggak lah. jauh-jauh dari Jadi- Ka'bah kan. Ah. Biasanya kan kalau Arab tuh ada suku kata turunan-turunannya kan ya. Benar-benar. Betul kan? Kalau Ka'bah itu bakoya baki. Orang kalau melihat Ka'bah itu menangis. Kenapa menangis? Karena nama daripada Ka'bah itu sendiri adalah bakoya baki, yaitu gitu. menangis seperti itu. Kalau istilahnya di Muka'ab itu beda lagi sih. Oh, muka Jadi beda lagi. tapi kalau beda lagi. Jadi kalau kita lihat sekilas lah, ya kan, hampir sama Iya. untuk kayak oh mirip-mirip gitu kan. Mirip Tapi sebenarnya kata-katanya kan. tapi asal muasal katanya kayaknya beda sih kalau menurutku. Iya, Muka'ab. Nah, Ka'bah. Muka'ab sama Ka'bah. Bakoya baki. Kalau Muka'ab ini kurang tahu juga asal muasal katanya dia. Designed with people at its heart, helping make Riyadh one of the top 10 most livable cities in the world. Udah mau Paling bikin layak the huni di line, dunia. A Bikin new ini. icon, the Muqab. Muka'ab. Muka'ab. Ini yang tadi sama nih. Sama lah. Oke, kita close ya Sama. guys. Oke. Sebentar, kita lihat satu gambar lagi ya. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah ini ya, ini dari Sindo News. Oke, fakta-fakta The Muka'ab, proyek Arab Saudi mirip Ka'bah. Oke. Arab Saudi menjadi sorotan dunia pasca munculnya proyek bernama The Muka'ab ya. Oke. Terus Bangunan. bentuknya mirip Ka'bah yang menjadi proyek ambisius putra mahkota Muhammad bin Salman ya, MBS ya. MBS. Luasnya 20 kali tadi sama kita sudah lihat. Oke. Oh, enggak, dia Empire Iya, State Building. Oh ya, iya, yang betul. New York itu ya. Iya. Oke. Banyak tuai kontra sebab dianggap mirip dengan Ka'bah. Mirip Oke. banget ini, bukan mirip Iya, mirip banget. banget ini. Iya, cuman dia lebih ke perseginya aja, maksudnya presisinya. Kalau Ka'bah itu kan beda-beda, setiap sudutnya itu beda-beda. Ada yang 15, ada yang 12, ada yang 11 gitu. Lokasinya di pusat pengembangan New Murabba, bagian barat. Riyadh. Nah ini, desain konstruksi mirip dengan Ka'bah, menyerupai kubus yang berongga. Ya, dalamnya kan ada rongga. Oke, benar-benar. Target proyek 2030. Oh, 2030 mendatang. 2030 Belum, sebentar lagi, Bro. oh iya, ding sekarang 2023. 7 tahun lagi. lagi. Sama dengan The Line itu kan proyeknya 2030 juga. Bener 2050 apa bener 2030. banget sih, bener banget.
Tapi ini menarik banget kalau menurut aku ya. MBS ini visinya tuh ngapain gitu, bikin kayak gini gitu, bikin Suatu kontroversi hal kayak gini. kontroversi tapi kayak lebih ke apa ya, ke imajinasi yang tinggi. Iya, tapi kan dia tahu itu mirip Ka'bah. Lah itu masalahnya. Seakan-akan gini loh, Cak. Dia tuh bikin the new Mukaab ini kayak mau menggeser orang dari kecintaan. Untuk paham dari cintanya ke Ka'bah Ka'bah ke Mukaab. ke Mukaab gitu. Jadi kan ini menurut aku sih salah satu fitnah juga kalau menurut aku sih. Bener sih, kalau dari Apakah dia pikiran disengaja kita atau yang enggak? awam gitu kan Iya. ya, dari pikiran orang awam itu lah ngapain gitu, wong Mekah aja harusnya dimakmurkan gitu kan, Iya. kenapa dia bangun yang mirip Ka'bah dan juga istilahnya dengan fasilitas-fasilitas seperti itu. Iya, lebih apa? Lebih Iyalah, hebat dari Ka'bah gitu kan. lebih hebat dari Ka'bah. Udah Bisa kayak mau bikin, tahu nggak ceritanya si Raja Namrud Raja Namrud, oke. bikin taman tergantung itu kan, dia kan mau nyaingin surga itu. Iya betul. Ya, sama kayak ini kalau menurut aku. Ka'bah ini mau nyaingin Ka'bah. Kayaknya sih. Jadi kalau kita pandang secara mata telanjang kita ya kan, kalau kita lihat itu apa ya? Kayak dia tuh terlalu mencolok gitu loh. Iya. Terlalu ingin menyaingi. Kenapa nggak di Mekah saja yang istilahnya dimewahkan, kayak masjidnya difasilitasi seperti itu? Ya, Kenapa betul. kok harus di situ gitu? Sehingga orang tidak akan tertuju. Kalau menurut saya tidak akan tertuju lagi kepada Ka'bah gitu kan, Oh, bangunan iya. yang biasa Jadi saja. Malah sana ke semua. Mukaabnya kan gitu Ya, nantinya betul. kan. Dan juga betul ini, aku pernah dengar ceramah. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa waktu dia ada di kawasan Riyadh itulah. Jadi pernah berdoa, tapi doanya tuh mendoakan Asyam, bumi Syam. Nah, terus ada sahabat yang ngomong, kenapa nggak diselipkan Riyadh di doanya, Oke. itu dimakmurkan juga lah Riyadh. Oke. Nah, terus Rasulullah ngomong di sana nanti banyak fitnah-fitnah yang keluar dari sana katanya. Ya mungkin salah Iya. satunya ini kalau Salah lihat. satunya Iya. banyak. Iya benar. Iya kan? Iya Ini betul terus ada sekali. The Line. The Line itu juga, itu aja kontroversi banget itu kemarin kan. Ya, tapi yang Sampai itu kan nggak terlalu biasa itu, Cak, ya. nggak terlalu Biasa sih, tidak mencolok lah, tidak mencolok ya dan kan. tidak mencuil menyenggol agama gitu kan. Nah, Ini betul. menyenggol agama banget ini. Mirip gitu kan. Mirip Ka'bah banget ini, mirip ikon banget ya kan, ikon Bener sih. umat Islam gitu. Betul. Jadi ya itu tadi, keluarnya fitnah itu kan sebagian dari kota Riyadh seperti itu kan, Iya. yang kamu sampaikan tadi Iya. itu Ustadz yang sampaikan. Memang kalau sudah disabdakan ataupun diterangkan oleh Ustadz seperti itu, ya pasti di akhir zaman kelak bakalan bermunculan gitu. Bahkan kemarin Ustadz saya juga reaction itu bahwasanya dia bilang sebenarnya kalau di Arab Saudi ya kan tidak akan istilahnya jarang sekali, maksudnya di Mekah ataupun Madinah dengan fitnah-fitnah gitu. Tapi yang akan muncul fitnah itu daripada luarannya, bukan jauh dari Arab Saudi ya, Iya. jauh daripada Makkah Madinah, tapi di luarannya itu, di luar tanah haramnya itu ya, termasuknya yo nanti di Jeddah lah, terus nanti di Taif dan lain sebagainya lah, tempat-tempat yang seperti itu bakal muncul di situ. Ya, karena kan tempat yang disucikan itu kan Mekah, Madinah sama Syam. Nomor tiga itu Syam. Betul. Nah, yang di luaran itu ya pastilah ada fitnah-fitnah. Iya Nanti betul. keluar. Maka di situ Dajjal juga keluar dari Iran gitu katanya. ada juga Ustadz yang menyampaikan itu bahwasanya Dajjal itu bukan dengan mengajak orang untuk keluar dari Islam, bukan. Tapi mereka tetap dalam Islam, tapi hatinya kosong dengan Islam itu sendiri. Jadi agamanya Islam, tapi mereka tidak sholat, mereka tidak mengaji, mereka tidak mendalami agama. Jadi visi misi Dajjal itu seperti itu gitu loh. Jadi dia itu membiarkan, ya udah Islam semakin banyak nggak apa-apa, tapi kekuatannya dia dalam hatinya itu rapuh gitu loh. Rapuhnya tadi tidak pernah belajar tentang agama, ya udah Islam aja gitu. Termasuk nanti dimakan oleh sosial media itu sendiri. Makanya banyak sekarang kayak musik dari barat itu sudah melenceng semua, ke arahnya adalah fitnah akhir zaman seperti itu. Ya, tapi memang kalau menurut aku sudah bentar-bentar lagi sih ini. Jadi ada Bener. juga, Cak,
kalau Cak Mujib pernah dengar itu ada salah satu dialog dialog di TV Arab gitu kalau nggak salah. Oke. Jadi ada bayi di Arab sudah lahir. Pas bayi baru lahir itu dia bisa ngomong bahasa Arab dan dia ngomong, akulah pemuda yang akan dibunuh Dajjal nanti. Oke. Bahasa Arab dia ngomong. Kalau memang itu benar, ada videonya di YouTube ada. Nanti ntar aku Oke. cari ya. Coba cari ya. Saya belum dengar loh itu Tuan. Gila, kau bisa ngerti gitu loh. Up to date berarti kan. Kalau saya istilahnya mendengarkan yang gitu-gitu aja gitu. Kalau benar ini berita ini benar gitu kan ya. Oke. Berarti kan sudah dekat lagi ini akhir zaman. أنه قبل 4 أعوام تقريبا كان خارجا بسيارته فوجد امرأة عجوز تقول له، أوقفته السيارة فقالت له أريد أن آتي أن توصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجعها إلى بيتها. ففعل معها معروف وأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب. فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومعها طفلها وليدها واستقروا في المجلس في السيارة، نطق الطفل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah. فرد عليه السلام فقال المولود، نعم هذا الطفل المولود. فقال كما أخبرنا يعني، وإحنا بلغنا هذا الكلام بلغنا المشايخ الشيخ نزار، بلغنا كبار العلماء يعني الحمد لله رب العالمين. وقال هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعد ولا يسلط عليه أيضا. فقد جاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل يكون تقريبا يعني عمره ما بين Bentar dulu ya. Ini di hadis 18-20 tahun ketika berjumpa dengan Dajjal. Ini video ini sekitar 5 tahun yang lalu kayaknya sih. Oke, kalau 5 tahun yang lalu berarti 15 tahun lagi Ton. Nah, iya. 2020 pokoknya kayaknya 2050 sudah kacau balau dunia ini deh. Kayaknya ya. Kita lanjut lagi. 10 إلى 20 عام وهذه بشرى. الدجال طبعا حينما يخرج ويأتي تكون قبله أيام فتوحات روما إيطاليا وقسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تفتح إلا على يد الرجل الصالح المهدي عليه السلام. Dan Imam Mahdi juga kalau anaknya sudah lahir berarti Imam Mahdi juga sudah lahir nih Cak, otomatis sudah lahir. Ya banyak juga istilahnya ustaz-ustaz di Indonesia juga menyampaikan bahwasannya Imam Mahdi itu sudah ada. Ya betul. Para istilahnya para wali juga dinukil daripada ustaz-ustaz yang menyampaikan di Indonesia juga ataupun di yang pernah saya lihat dan saya dengarkan itu memang Imam Mahdi sudah ada, tapi keberadaannya hanya para wali Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu loh. Kalau benar-benar ya, berarti kan sudah sebentar lagi tuh. 15 tahun lagi dah. كما أخبر بذلك معاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، أئمة وعلماء كبار. هل توبع هذا الطفل؟ نعم الآن هو معروف ويعني يتابع والإخوة الحمد لله معتنين فيه كثير. Iya benar. الذي أريد أن أوصله إلى الناس وإلى العلماء أن هذه الأيام أيام انتصارات بفضل الله، وأن المهدي الموعود هو يعيش بيننا بفضل الله عز وجل، وأن أهل فلسطين سيكونون هم أهل الراية وهم أهل حملة هذا الدين الذين سينشرون. Allah. Anak Palestina itu tadi. Kan kalau benar-benar itu benar berita itu ya berarti kan sebentar lagi akhir zaman gitu kan ya. Benar-benar sih. Muncul fitnah-fitnah seperti ini kayak bangunan ini bisa bangunan. di apa namanya ditarik garis ini. Betul. Terus yang lain-lainnya banyak banget. Dan kemarin itu saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Azhar Idrus ya kan.
bahwasannya tanda-tanda akhir zaman yang paling ketara, yaitu Al-Quran sekarang itu udah ditinggalkan Ton. Ya, ya. Mereka lebih memilih sosial media, mereka lebih memilih memegang HP mereka, memilih membaca informasi-informasi di HP mereka, tapi Al-Quran itu tidak pernah dibaca oleh mereka. Itu kata Ustadz Azhar Idrus kemarin. Ya. Dan itu memang tanda-tanda yang sudah nyata yang ada di zaman sekarang inilah. Orang TikTokan kan seperti itu banyak sekali. Tapi ada juga yang dari tanda-tanda, kan ada tanda-tanda kiamat kecil gitu kan. Ya, ada tanda juga. kiamat besar ada 10. Tanda Nah. kiamat kecil itu ada berapa banyak lah pokoknya. Tapi Banyak ada sekali. beberapa yang sudah terjadi kan. banyak Kayak yang sudah apa, terjadi. Apa namanya tuh, danau yang di Iya, itu yang mengering, yang Mengering udah itu. terus ladang kurma itu yang udah hilang, nggak ada lagi sekarang. kayak istilahnya di Arab Saudi menghijau. Banyak sekali istilahnya kejadian-kejadian aneh di sana, kayak mengeluarkan air ya kan. Padang pasir keluar air ke atas, gimana coba? Terus dajjal kecil juga sudah banyak keluar gitu. Allah. Tahu nggak itu siapa? Cak Mojib tahu Sai Baba dulu, tahu nggak? Sai Baba. Katanya juga itu dajjal kecil kan ya. Oke. Terus ada lagi sekarang, bukan dajjal sih, aku nggak ngomongin dajjal. Sekarang itu Siapa? ada yang punya power yang kayak gitu lagi, tapi dari kalangan umat Islam. Tahu nggak Cak Mojib? Siapa? Itu dari Pakistan. Yang itu. Yang Coba lihat. Bentar. Ini juga lagi happening ini. Lagi hits juga ya. Hits, ya. Ini dari Pakistan Coba, ini. Nah, coba kita Dia lihat bisa ya. mengeluarkan apa? Tapi dia nih aneh gitu cara pengobatannya itu. Ini zikirnya itu hembus-hembuskan angin aja, hus gitu. Coba aja. Kita lihat di mana ini ya. Nah, itu tuh. Ini Oh, ngeluarin keluar peluru dia. peluru. Nah, ini ya. Oh. Peluru Ton. Iya, peluru ada itunya juga, jarum sama paku. Wow, ada bautnya juga. Baut, Paku juga ada. Oh, bisa ngeluarin kayak gitu dia. Stop Ton. Ini karena katanya kena santet gitu kan. Tinggal Oh. digini-giniin aja, dibaca-bacain. Apa, Jadi kayak tanpa disentuh ya, Tanpa tanpa disentuh. disentuh dia sudah mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya gitu Iya, ceritanya ya. betul. Tapi kalau kita teliti lagi Ton, nggak dari perut sih Ton. Lihat tuh, Dari mulut. lidahnya tuh. Nah, lihat tangannya aja kayak gini aja. Tahu terus. Nah, Oke, tuh, lihat. iya dari Dia kan. ngeluarinnya. Kalau gini, stop dulu Ton. Ya. Saya kasih ini ya. Selama saya istilahnya melihat dan juga istilahnya menangani, saya pernah menangani orang-orang yang kena bukan santet sih ya, Apa? kayak kesurupan lah dan lain sebagainya. Itu kalau dia mau muntah itu langsung, tidak seperti itu, tidak dari lidah. Tapi muntahnya tuh kayak orang biasa. Muntah gimana? Ketika saya tarik dari perut itu ke atas, nah jin itu akan keluar dari mulut kan. Nah dia langsung keluar. Jadi dari perut tuh langsung keluar. Kalau istilahnya kayak gitu, kayak apa namanya? Simpen Peluru dulu dan di lain sini. sebagainya. Iyalah, simpen di sini, ada triknya itu. Ada triknya ya. Tapi kan ada Iya. juga yang wanita yang ngeluarin emas dari matanya itu, kalung emas. Ya, Kita lihat dulu. yang itu keluar. pesulap yang tahu. Sulap yang tahu ya. Nah ini, Nah, oke. nah keluar dari matanya. Tuh, Wah, iya disimpan dulu itu. Keren. disimpan di mana? Sini, di bawah sini nih Ton ada. Tapi kan itu panjang banget, Cak, nanti keluar sebentar. Coba aja nanti. Ada itu kok. Tuh. Nggak mungkin kalau istilahnya langsung keluar gitu aja, Mbak. Ini sedemikian rupa Ton. Kalau kayak gitu aku mau deh. Emas loh, apalagi 99 karat gitu kan. yang ada malah seneng sakitnya. Keluar emas gitu kan ya. Tapi aneh ya, Cak. Ini kan ada beberapa video yang ada cewek ngeluarin emas dari matanya. Oke. Itu sama semua orangnya. Oh gitu. Iya. Ya berarti konten toh. Iya. Berarti. Tapi Tapi nggak tahu gini ya. loh. Wallahu Oh. alam lah ya kebenarannya. gimana. Wallahu alam. Iya. Tapi kalau kita belajar daripada kejadian yang ada di Indonesia juga ya Ah. kan.
Nah kemarin juga sempat diungkapkan bagaimana coba itu yang keluarin apa itu dari Keluarin mulut, tadi. dari mulut. Kalau dari mulut sih sudah biasa sebenarnya. Bisa. Iya sih, coba Ini banyak pengikutnya beliau ini. jutaan kayaknya Jutaan. Ton. Hak Hatib Hussein. Soalnya gini juga gini ya, tuh. Nah, dan barangnya pun mirip-mirip ya, baut. Iyalah. Karat. Coba yang berkarat dikasih. Karatan itu yang sudah berjamur apa? Ini kan bagus semua itu. Iya. Nah, Coba sama lagi. lihat. Tapi kalau nah kan sama baut lagi. Nah, Masa nyantet semuanya isinya itu? nah iya kalau dia keluar cangkol gitu ya atau skop Cangkul, gitu. nah sekali-kali gitu kan? Percaya aku. Enggak. Kalau saya gini mikirnya, Ton, ngapain istilahnya kayak dari Amerika mau ngirim apa namanya ya, mau ngirim peluru lah, ya kan? Ngirim peluru pakai kontainer tuh kan apa namanya banyak biaya yang dikeluarkan. Betul. Yombok dari Indonesia ngirim ke Amerika pakai santet semuanya kan masuk ke dalam badannya orang Amerika kan gede-gede tuh. Keluarin aja semua peluru kan. Tapi nggak tahu Bener lah, nggak ya sih? itu terlepas Wallahu Wallahu a'lam. a'lam lah Ya kita cuman berbicara karena kita sudah pernah mengalami Iya. kan. Nah, di kejadian di Indonesia juga seperti Ya, itu. kejadian ya bukan cuma di Indonesia, di Malaysia juga pasti banyak yang kena Iya santet, pasti kena banyak peluru juga ya kan. Pasti sudah tahu lah antara Indonesia Malaysia, pokoknya Ah, Asia Tenggara inilah, kayak Thailand, benar. Filipina itu banyak santetnya juga itu. Iya benar-benar sih. Jadi kan sudah tahu lah yang kayak gini nih, yang kayak mirip-mirip Iya. santet kayak gitu. Enggak kalau kayak gitu kan ketara gitu loh. Iya. Nampak dia menampakkan macam mana trik dia macam itu kan. Iya betul. Tapi aneh juga ada yang kayak cewek tadi yang ngeluarin emas di matanya itu kan beberapa kali ada videonya Sama orang aja sama. orangnya. Dia udah terlatih gitu. Orang Masalahnya sama, gini, kok bisa orang yang sama? kata Ustadz Adi Hidayat, la ya'riful wali ilal wali kan. Apa itu? Tidak ada seorang wali, tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali itu sendiri. Oh iya. Dan juga dia kalau dia punya karomah misalnya ya, aku juga pernah dengar itu ceramah Ustadz. Kalau dia punya karomah itu, karomah itu bukan untuk ditunjukkan gitu loh. Betul. Nah, karomah Dan itu dan karomah itu kan tidak selalu iya, itu misalnya ini sekelas wali lah gitu kan punya karomah. sekelas gitu kan. wali, betul. Karomahnya tuh nggak ditunjukkannya dan nggak boleh juga ditunjukkan kan. Terus Benar. biasanya orang taunya dia punya karomah itu kalau setelah dia wafat gitu. Betul. Baru orang sadar itu karomahnya kiai ini, kiai ini, gitu. Iya betul. Nggak untuk dipertontonkan Betul, gitu. betul sekali. Iya. Kalau penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwasannya ketika seseorang itu mempunyai karomah, lalu dia punya channel YouTube, punya Facebook, ya kan, punya TikTok dan lain sebagainya, lalu dia mencantumkan nomornya untuk orang berobat, berarti itu bukan karomah, tapi dia bersekongkol. Bisa jadi istilahnya dengan trik, bisa jadi dengan pesuruh-pesuruhnya. Tapi macam jin dan setan. gimana kalau tujuannya itu untuk ini untuk mengobati orang, memang benar-benar dia mau mengobati orang gitu, gimana? Iya, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kata Ustadz tadi Hidayat itu kalau istilahnya benar-benar wali, dia tidak akan seperti itu. Beda halnya kayak medis ya, Ya, medis, medis. dokter ataupun orang yang Terapis akupuntur, terapis dan lain Ya, sebagainya itu beda lagi. beda lagi, Banyak ya. terapis-terapis di Indonesia itu malah menampakkan diri. Iya, betul. Karena apa? Tujuan mereka untuk mengobati. Iya. Kalau ini kan Karena itu sama memang halnya. skillnya gitu kan ya, Ada gitu. skillnya, dia belajar dulu. Iya. Beda halnya ketika istilahnya Mukjizat sebuah kayak gitu trik, ya? sebuah trik dibilang mukjizat, dibilang karomah, keramat gitu kan. Tadi judulnya tuh keramat kan. Iya. Wah, cuman ya kan. Udah keluar semua itu. Iya, betul. Otomatis istilahnya di orang Pakistan itu kalau mikir ya kan, kalau seumpama semuanya itu kena santet semua, otomatis bangunan tuh nggak perlu beli paku. Ton. Nggak perlu bil paku ya, santet aja gitu. Iya. Keluar paku langsung. Iya, baut itu kalau saya masang papan itu kan enak banget bautnya itu tadi itu. Betul.
Tapi bagus-bagus juga baut-bautnya tadi ya, nggak ada darah keluar sedikit pun. Biasanya kalau ada santet itu keluar dia darahnya. Darah. Itu darah pun bisa beli. Iya, darah pun bisa beli gitu kan. Ya aneh lah tadi ya. Ya memang seperti itulah Sudah. keadaan Zaman sekarang ya. ya zaman sekarang ini. Sudah mendekati betul-betul ini sudah mendekati Allah. akhir zaman guys. Jangan lupa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Betul taala. betul betul. Supaya kita Persiapkan terhindar ya, dari fitnah-fitnah persiapkan. gitu. Iya, ini Iya. fitnah semua isinya sekarang nih. Banyak Makanya. betul fitnah. Jadi ada nggak Betul. kesimpulannya pesan-pesan atau apalah gitu sebelum kita Iya, tutup? kalau istilahnya kalau kita dalam kehidupan kita itu kan daripada apa yang kita sudah lihat tadi, ya kan daripada muka up, terus Iya, daripada muka up. kejadian-kejadian yang kita lihat juga, ya kan. Pemuda yang dibunuh Dajjal itu muncul, ya, dan juga yang terakhir ya fitnahnya juga seperti itu, ya kan. Iya. Kalau kita lihat memang akhir zaman itu banyak sekali ya hiruk pikuk yang demikian, yang istilahnya membuat hati kita terombang-ambing dengan keyakinan kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Lebih yakin kepada benda tapi tidak yakin kepada yang menciptakan kita. Itu banyak sekarang. Lebih yakin kepada cincin. Wah, cincin kalau saya pakai cincin ini nanti saya punya jodoh banyak. Iya. Rezekinya saya itu banyak kalau pakai cincin ini. Kayak gitu kadang kan. Nah, kadang juga istilahnya keris. Kalau istilahnya wah kalau saya pakai keris ini saya kebal. Nah, bahkan kita itu dalam kehidupan kita itu jangan sampai merasa kita itu sakti, karena yang maha sakti adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menjadi sakti, ya kan? Ya tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita terancam, ketika kita istilahnya ada ancaman yang datang kepada kita, maka Allah yang menolong kita dengan kesaktian Allah, bukan dengan kesaktian kita. Betul. Nah, betul itu sekali. jangan sampai istilahnya kita itu dengan akhir zaman yang sekarang ini malah kita terombang-ambing. Wah, ini bagus keren. Ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jadi memang itu apa- tujuannya aja. Tujuan Iyalah, si Dajjal, memang tujuannya gitu. Iblis-iblis setan-setan itu. Membuat Makanya keraguan. istilahnya tidak serta-merta orang suruh masuk ini ya kan, Betul. keluar dari Islam, tidak serta-merta, tapi malah membiarkan ya udah masuk Islam, ya kan, seperti itu. Tapi tujuan mereka adalah dengan merusak moral dan akidah, akhlak orang-orang Islam itu sendiri, terutama anak-anak muda sekarang, yang mana kalau ditanya ya kan, coba istamir hadil ayah ya kan. Jadi lanjutkan ayat ini. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةِ الْكُبْرَى. Nggak tahu. Lanjutannya itu nggak tahu Al-Quran. Jadi itu ayat surat An-Nazi'at. Kalau kita istilahnya Iya. hafal surat Juz Amma dan lain sebagainya. Ketika anak muda sekarang ditanya tentang Al-Quran, suruh lanjutkan ayat ini, kadang istilahnya Al-Lahab ya kan, tabat yada abi lahabim wa tab, suruh lanjutin aja nggak tahu. Tapi Ya. ketika suruh lanjutin ya kan, lagu-lagu Ya, ya betul. kan, Sambung lagu. sambung lagu ya kan, kamu Aku di juga kayak mana gitu, aku juga ya kayak kayak gitu, nggak tahu aku. gitu. Banyak, Jadi- banyak ayat yang nggak tahu juga aku sebenarnya. Betul. Jadi anak-anak muda sekarang itu sudah kayak lebih ya kan, lebih menghafal daripada lirik-lirik yang sia-sia, daripada Al-Quran yang membuat kita itu bahagia gitu loh. Betul sekali. Kayak gitu. Makanya kata Ustadz Azhar Idrus tuh seperti itu. Tanda-tanda akhir zaman yang paling ketara, paling nampak adalah anak-anak muda dan orang dewasa sekarang itu meninggalkan Al-Quran, tidak pernah ngaji lagi gitu loh maksudnya. Mungkin berapa generasi dari kita sekarang sudah hilang banget itu ya. Makanya didik anak kita itu dengan Al-Quran dan berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW itu sih. Pegangan. Betul. Pegangannya kan cuma itu doang gitu loh, untuk kita selamat dari fitnah-fitnah sekarang ini. Allah. Tapi kalau ini fitnah yang kecil-kecil kayak gini aja sudah nggak kuat, apalagi fitnah yang besar nanti si Dajjal Lah iya. sudah turun. Makanya kalau udah yang gede gitu kan, Iya. sabda Nabi Muhammad itu kan paginya beriman, sorenya udah kafir Iya. gitu loh. Sekarang aja Jadi sudah kayak banyak yang gitu. kafir. Bener. Apalagi nanti gitu kan. Allah. Ya Itu kita harus anak-anak kita, generasi kita tuh nanti. bener. Yang saya pikirkan adalah anak-anak kita, keturunan kita itu gimana nanti gitu loh. Makanya kita minta kepada Allah agar supaya kita itu dimatikan sebelum hancurnya dunia ini, sebelum keluarnya Dajjal. Seperti itu. Anak-anak kecil yang sekarang lebih diarahkan untuk belajar bahasa Inggris.
daripada belajar bahasa Arab, daripada Bener mengaji sih. Al-Quran gitu kan. Benar-benar Inggris sekali. lebih kelas, lebih berkelas, lebih banyak dipakai. Betul, itu katanya. betul sekali. Ya kan? Betul. Banyak sekali istilahnya Ini sudah seperti hilang. itu. Akhir-akhir ini orang anak kecil banyak belajar bahasa Inggris daripada dia Iya. ikro. belajar Benar-benar. Al-Quran. Banyak sudah bukti-bukti ataupun tanda-tanda yang kita dalam keluarga kita aja kayak gitu kadang kan. Istilahnya lebih ke orang tua kayak kita itu lebih mengedepankan urusan dunia daripada akhiratnya kan kadang Tapi kayak sebenarnya gitu. nggak apa-apa sih kalau Loh, misalnya nggak apa-apa kalau memang. dua-duanya tuh Stabil, imbang gitu ya. balance lah, balance. Untuk apa Akhirat edukasinya, ya, akhirat iya, dunia iya gitu kan, harusnya kan berjalan dengan memang betul beriringan. beriringan. Ini Jadi kan berat sebelah banyak kan. gini ada Habib di Solo itu mengatakan seperti ini ya. Jadi dikatakan seperti ini, tidak ada istilahnya orang mengejar akhirat lalu dia ketinggalan dalam dunia. Akan tetapi yang ada adalah orang mengejar akhirat maka dunia akan mengikutinya. Tapi sebaliknya ketika orang mengejar dunia maka akhirat meninggalkannya. Nah itu kata Habib yang ada di Solo, Habib Ali kalau tidak salah. Tapi aku juga sempat mikir Jaya, misalnya kita mau melepas banget gitu, melepas dunia gitu, Nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa, kita tidak dianjurkan untuk melepas dunia. Yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an itu kita untuk di dalam surah Al-Jumu'ah kalau tidak salah itu ayatnya lupa saya. Intinya adalah kita itu disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mencari nafkah, mencari harta di dunia ini seperti itu. Iya, Menjadi orang kaya itu harus ya kan? ya. Karena Tujuannya nanti kenapa? kan buat sedekah, Wah iya, nah di buat situ. ke Mekah, buat umroh, buat naik haji, buat anak Itulah. yatim gitu kan. Untuk berada Seperti itu. hartanya tuh disalurkan di jalan yang benar. Allah gitu. Subhanahu wa Ya. taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ya kan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika siapa yang ingin mendonasikan lah kalau istilah sekarang hartanya di jalan Allah, maka Abu Bakar kalau tidak silap ya, Sayyidina Abu Bakar atau Umar, saya kurang ingat ya. Nah itu seluruh hartanya dikasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya kan? Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita coba, Sudah berani kayak gitu itu susah Ah, banget iya. itu. Susah banget. itu yang sudah dijamin surga oleh Allah. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu udah dijamin surga oleh Allah. Lah kita suruh infak di masjid aja ya Allah. Betul. Masih mikir gitu kan. Masih dihitung-hitung berapa gitu. Betul, masih wah ini nanti buat Aku makan juga buat ini. sebenarnya masih ngitung-ngitung, masih Iya. kepikiran wah ini buat makan, nanti buat makan gitu kan. Tapi kalau Iya betul. yang sudah tinggi banget gitu ilmunya agamanya itu kan, buat makan itu nanti datang sendiri gitu kan ya. Yang penting sedekah. Benar. Nggak ada kiai ceritanya bangkrut. Ada nggak sih kiai ceritanya bangkrut? Cuman ya itu namanya manusia ya, punya ada rasa takut lah. Pasti ya kan. Pasti ada rasa takut. Meskipun saya pun ya kan, bukan istilahnya saya berkata seperti ini bukan saya tidak melakukan ataupun mengalami gitu. Pasti ada gitu kan. Ketika istilahnya kita dapat uang terus habis itu buat bayar ini, ini nanti buat apa gitu kan. Ini kurang ini gitu. Ya, betul. Pasti namanya itu nafsu gitu kan, pasti ada godaan-godaan setan seperti itu. Tapi orang yang istilahnya faham dengan keadaan, faham bahwasannya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan lancar. Jadi kalau kita istilahnya lihat kiai-kiai ya kan, kiai-kiai ustaz-ustaz itu berjalan lancar aja. Kenapa? Karena dia yang difikirkan adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin dia siapa? Yaitu Allah. Mau makan hari ini ya udah Allah kasih segitu gitu. Itu pemikiran Susah mereka. Susah banget itu. Iya, menjalankan. susah banget. Iya. Makanya orang-orang yang jadi kiai, jadi ustadz itu masya Allah itu pilihan. Iya, betul. Kayak kita ini nggak bakalan. Susah banget itu. Pemikirannya udah beda gitu. Iya. Gak bisa. Kalau aku nggak
belum bisa, bukan nggak bisa ya, belum bisa, mungkin insya Allah Iya. suatu hari nanti Insya bisa Allah. bisa seyakin itu gitu. Menuju. Misalnya kita punya 300.000 uang, itu cukup untuk makan hari ini gitu kan. Nah, kita masukkan semua ke masjid. Nah, itu belum bisa, Bu. Iya, keyakinan ya, keyakinan. Iya. Kalau Sayyidina Ali ini kata guru saya, Sayyidina Ali itu kalau punya uang 1 juta itu dibagi 4. Oh gitu. Iya, Untuk apa aja tuh? untuk makan, untuk sedekah di siang hari, dan untuk sedekah di malam hari. Bagi 3 berarti. Disedekahkan untuk keluarganya. Oh. Ya juga. Gimana coba? Di dalam Al-Qur'an ini disebutkan itu bersedekahlah di malam hari, bersedekahlah di siang hari. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu mempraktekkan apa yang dalam Al-Qur'an. Jadi beliau ketika punya uang 100.000 ataupun 1 juta, dia bagi 4. Yang 1 itu untuk siang hari sedekah, habis nanti kalau malam ya sedekahkan lagi. Nah, habis itu baru sedekahkan kepada keluarga dan juga makan untuk dirinya. Bahkan beliau dengan keluarganya itu sering nggak makan kelaparan. Gara-gara sedekah. apa? Membantu orang. Ya itu dia, Cak. Susah Nah, banget itu. itu ketingkatan itu. Orang Tingkat yang ya sedang- susah memang, susah Susah, banget. Itu ketingkatan. sahabat Nabi kok. Iya, sama Nabi. Beda. Tapi kita istilahnya setidaknya mengetahui dan juga istilahnya oh seperti ini ya. Meskipun kita nanti terpuruk seterpuruknya, ya kan? Kita mengingat oh kisahnya baginda Rasulullah sampai mengikat perutnya dengan batu karena malah menahan lapar. Ya, betul. Kayak Sayyidina Ali juga seperti itu. Nah, saking terpuruknya kita kalau di Indonesia, Iya, ya tapi kan? yakin aja ya. Yakin lah, Itu ya, itulah keyakinan itu yang susah keyakinan banget kita. yang susah, Iya, betul. Padahal Memang kita harus tahu, padahal dilatih. kita tahu ya, itu nanti bakal dibalas sama Allah kan. Betul, Kalau betul. sedekah kita tuh bakal dibalikan Lipat berlipat gandakan, ya. Betul, kita tahu betul. itu, cuman keyakinan itu kadang kan ya nggak tahu lah, godaan setan mungkin ya. Keimanan Keimanan, ya. keimanan seseorang kan di dalam hadis juga disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ya kan bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan berkurang karena kita bermaksiat kepada Allah, menjalankan segala yang dilarang oleh Allah. Itu. Jadi kalau belum cukup yakin berarti banyak maksiat yang kita Itu banyak itu maksiat. Kita harus introspeksi diri dulu berarti ya. ketika saya di Mekah itu, ketika saya di Mekah mengaji bersama syekh yang ada di sana gitu kan, sedikit saya mengingat gitu kan. Jadi beliau itu menyebutkan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Langsung gitu. Udah gitu. Intinya adalah kalau kita itu gak yakin kepada Allah, berarti kita sudah banyak melakukan maksiat. Iya. Tapi istilahnya ketika kita yakin kepada Allah, macam inilah istilahnya kalau kita mau sedekah nih, kadang kan kita ragu-ragu tuh. Berarti sebelum itu kita melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita mau sedekah langsung masukin, berarti Betul, nggak kita mikir-mikir lagi kan. sedang taat kepada Allah. Ya kan gitu kadang. Betul. Pernah nggak kayak gitu kan, mau sedekah saya gitu kan? Hitung dulu. Iya kan. Jadi tapi ketika itu waktu seumpama lampu merah lah, ada orang ngamen lah, ada orang jual koran gitu kan. Kayak kita tuh langsung ya udah ada duit langsung diambil. Iya. Nah, itu berarti kita nyambung. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ragu-ragu kayak saya ngasih nggak ya gitu kan. Ya udah habis itu kita jalan aja. Nah, kalau itu kayak berarti gitu gimana ya itunya, hukumnya itu ya? Bisa kita Ya, nggak ragu apa-apa. dalam sedekah itu masih Ya, tetap nggak dibalas nggak apa-apa. sedekah? Iya, niat baiknya dicatat oleh Allah Dicatat, Subhanahu wa ya. taala. Karena sebagai keistimewaan orang muslim, keistimewaan kita sebagai umat muslim, umat Islam lah. Itu ketika kita niat, ya Allah saya nanti malam mau sholat tahajud, udah dicatat tuh sama Allah. Niatnya itu. Iya, niatnya itu satu pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, itu tetap dicatat pahala. Tapi kalau istilahnya kita niat, ya Allah nanti malam saya mau ngerampok, Allah nggak langsung catat itu. Oh, Ketika kita lakukan. malamnya itu melakukan, baru Allah catat. Tapi kalau kita tidak melakukan, Allah tidak akan catat. Itulah keutamaannya. Oh, gitu. Makanya sebelum tidur kata guru saya, niat, ya Allah saya niat mau bangun untuk tahajud.
Meskipun kita tidak bangun waktu itu sudah dapat pahala, satu pahala dari Tapi niat kalau apa namanya, misalnya sengaja nggak bangun gimana? kita. Beda. Beda lagi. Jadi memang tetap dihitung. nggak di Karena nggak niat dihitung, baik. tapi kalau sengaja nggak bangun. Ya kan namanya manusia, Iya. ya kan. Allah itu sudah berbaik hati kepada kita ya. Sudah memberikan kebaikan kepada kita. Kamu berdoa, kamu berniat gitu. Niat. Seniat Ya. seniat saja. Tak kasih pahala kok gitu loh. Terus kita sudah niat dikasih pahala kan. Heeh. Terus kita malamnya males gitu. Ya udah, tetap pahalanya Niatnya ditulis. tadi masih masuk. Dan niatnya tadi masih masuk. Apalagi ketika kita berniat, ya kan, malamnya kita melakukan, berlipat gandalah ya pahala yang kita dapatkan itu. Oke. Baguslah, kita sudah dapat banyak ilmu dari Ustadz Mujib ini guys. Ustadz. Enggak bukan. Ya, Jadi kita tadi- sama-sama sharing aja. Ya betul, sama-sama sharing ini guys ya, sama-sama belajar ya guys ya. Saya kalau ada salah juga dibenerin teman-teman ya. Kadang istilahnya yang saya sampaikan itu kan menurut seingatnya saya ketika guru saya menyampaikan gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan ya kan tentang penjelasan saya karena kebodohan saya sendiri ya kan. Jadi saya tidak pernah mengutarakan pendapat saya karena yang saya sampaikan kalau soal agama itu pasti dari guru-guru saya gitu. Iya. Cak Mojib punya guru guys, aku nggak punya guru. Ya masa nggak punya guru? Ay. Aku belum punya guru, Cak. Coba guru SMA, Ya, guru guru SD, SMA, guru. ya itu guru kita lah. Iya, guru itu beda gurunya. Ya nanti kalau ada kata-kata yang salah-salah mohon Betul, dimaafkan guys ya, betul. mohon dibenarkan juga di kolom komentar ya guys ya. Kita Benar. cuma manusia, silap-silap biasa lah ya guys, hal yang Ya. wajar, nggak ada yang sempurna ya guys ya. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Cak ya, mungkin di channelnya Cak Siap. Mujib. Siap. Oke lah, makasih ya teman-teman yang sudah menonton. Apa ini kita namanya ini sama-sama. podcast ala-ala podcast ya. Santai-santai aja Santai-santai, lah. ngobrol-ngobrol santai ini. Sambil membahas suatu hal isu gitu kan. Ya betul. Jangan lupa selalu mendekatkan diri guys, karena Betul. fitnah akhir zaman sudah bermunculan di mana-mana guys. Betul. Ya akhir kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.